Biasa sih ya orang kayak begitu-begitu ya. Gak usah tanya pendapat aku tentang vonis Iza Zega, aku sudah tebak. Sengkarut konflik panas yang terjadi dalam dunia skincare tanah air masih menyisakan berjuta kisah perseteruan panjang dan tak berkesudahan. Satu persatu nama-nama besar, mulai dari kalangan selebriti hingga pengusaha skincare tersohor, kini terseret dalam pusaran kasus yang digadang-gadang bermuara pada dua kelompok besar. Entah apa yang terjadi di belakang layar. Dan kisah terbaru datang dari Kepanjen, tempat diselenggarakannya persidangan terhadap terdakwa Adrena Iza Zega atas laporan yang dilayangkan oleh pengusaha skincare bernama Shandi Purnamasari. Dan pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen telah resmi menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan, beserta denda 10 juta rupiah. Sebuah keputusan yang disambut sukaria oleh Dr. Samira Farahnas alias Doktif. Lewat video yang beredar di dunia maya, Doktif bahkan melakukan sujud syukur. Lantas seperti apa tanggapan lain terkait vonis Iza Zega, serta bagaimana pula jalannya sidang tersebut? Menyatakan terdakwa Adrena Iza Zega bin Asadul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dan denda sejumlah 10 juta rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Semangat Doktif. Semangat Doktif. Langsung hujan petir taruh vonis. Hujan petir coy. Kenapa Kak? Gak usah tanya pendapat aku tentang vonis Iza Zega, aku sudah tebak. Ada hukum Allah yang lebih adil. Gak ada yang bayar, gak ada yang minta Doktif sendiri. Jadi berhenti semua tuduhan kalian. Itu cuma ingin masyarakat mendapatkan skincare yang memang berkualitas. Jangan ada lagi pembodohan, marketing bodoh, marketing kotor yang selama ini owner skincare tukang flexing melakukan itu. Stop, masyarakat bukan uang masyarakat, bukan untuk kalian peras. Mereka mendapatkan uang itu dengan susah payah. Mereka ingin mendapatkan skincare yang berkualitas. Jadi di sini tujuan itu cuma satu. Doktif ingin membersihkan persaingan dunia skincare menjadi sehat. Yaitu karena sudah cukup banyak jutaan wanita jadi korban. Guys, alhamdulillah vonisnya 3,5 tahun plus denda 10 juta. Kalau nggak dibayar tambah lagi 2 bulan. Subsidi 2 bulan. Guys, maksud tadi kita lagi diem-diem dipakyuin Sama si ini. Talia Oki. Iya kan? Sama siapa? Talia Oki Waria. Warriornya emosi. Dia gini. Doktif di sini, Doktif. Ya ampun, Gua ada videonya, lu lihat aja. gue nggak lihat. Talia Oki pakyuin. Siapa namanya? Aku ada videonya. Siapa namanya Talia Oki? Talia. Ngapain sih dia kayak gitu? Ih, berani ya. Di lain kisah
kisah, Doktif sendiri juga sedang terlibat dalam perkara hukum yang dilaporkan oleh Dr. Andreas Henry Situngkir di Polrestabes Medan. Di mana laporan tersebut sudah berhasil menyeret nama Doktif menjadi tersangka. Seperti diketahui, laporan ini dilayangkan oleh Dr. Andreas Situngkir lantaran merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh Doktif yang menyebut dirinya hanya seorang just tipper, bukan dokter. Dan pada tanggal 7 Mei 2025 kemarin, laporan ini sudah sampai ke tahap gelar perkara khusus. Dan menariknya, dalam gelar perkara khusus tersebut, Doktif dan Dr. Andreas akhirnya berhadapan secara langsung. Lantas, seperti apakah penjelasan mereka terkait gelar perkara tersebut? Kamu lupa nggak apa-apa? Kamu apa kamu? Apa kan? Kita kerja ya. Terima kasih, Dok. Dok, agenda hari ini tadi gimana sih, Dok? Agenda aja di dalam agenda tadi hari ini gimana tadi? pertemuan tadi. Pertemuan sama Doktif? Yang jelasin kuasa hukum saya boleh? Boleh. Agendanya tadi hari ini perkara khusus. Perkara khusus ini mungkin ada dianggap oleh terlapor ya, kejanggalan atau macam. Tapi saya kan menyarankan dari pihak pelapor jika memang ada kejanggalan, silakan laporkan kejadiannya ke Propam. Dan jika memang proses penetapan tersangka dan jadi kesini itu tidak sesuai, silakan lakukan gugatan pra peradilan. Itu aja tadi. Pokoknya kita ikutin aja prosedurnya. Yang jelas di sini Doktif nggak ada ya yang namanya menyerang kehormatan. Tidak ada di sini, ya. Jadi kalau misalnya dikenakan pasal menyerang kehormatan nggak ada sama sekali. Dan kita nanti tunggu ya, karena prosesnya masih berlanjut. Biasa sih ya orang kayak begitu-begitu ya. Tapi ya semuanya ya Doktif berharap semuanya baik-baik aja, ya. Baik-baik aja. Yang jelas Doktif akan terus menyuarakan yang memang masyarakat harus tahu. Intinya adalah ketika kita seorang dokter melakukan justice itu tidak berarti ada aturan saya menjadi hilang dokternya begitu. Jadi memang sudah dilihat bahwa aturannya tidak ada. Jadi apakah ada pertanyaan lagi? Apakah seorang justice apakah seorang dokter itu tidak boleh melakukan justice? Nggak ada yang mengatur gitu. Jadi boleh saja seperti itu. Yang penting saya melakukan justice itu adalah atas permintaan pasien, bukan saya membawa. Kan sekarang kan giringan itu adalah saya membawa produk tersebut ke Indonesia, itu kan giringan. Nah, tidak seperti itu, kok tersebut gitu. Tapi sebenarnya perkara bukan itu gitu. Perkara adalah saya bukan suami. Tapi kita sudah bagus sih, ngomongnya sudah enak, saya sudah ngomong sama tersangka juga. Biasanya sudah hilang semua ini. Selesailah semua ini, keluar dari ruangan, mari kita berdamai kembali. Karena hubungan dokter dengan dokter itu adalah teman sejawat atau saudara kandung. Pokoknya kita ikutin aja deh, ya. Di sisi lain, tajamnya sorotan masyarakat terhadap kisru skincare memang tidak lepas dari perkara utama, yakni laporan dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang dilayangkan oleh Dr. Reza Gledis terhadap Nikita Mirzani, Mail Syaputra, Dr. Oki Pratama, serta Doktif. Di mana 2 orang di antara mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan Doktif dan Dr. Oki Pratama masih berstatus sebagai terlapor. Hal itulah yang membuat publik kini bertanya-tanya tentang seperti apa kepastian nasib Dr. Oki. Namun ketika ditemui, Sunan Kalijaga selaku kuasa hukum menjelaskan bila sampai saat ini belum ada perkembangan penting terkait dugaan keterlibatan Dr. Oki. Nggak ada perkembangan? Nggak ada. Saya belum ada info ada surat panggilan ya terkait dengan klien kami, sehingga ya kami anggap
ya tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Pada intinya bahwa kami dari penasihat hukum sangat yakin dengan apa yang kami majukan. Sudah, itu aja. Dan ini sindikat, bukan kami sindikat. Dikait-kaitkan, dibilang sindikat, meras gitu apa. Ini tolonglah, itu pengacara dari pihak pelapor, jangan membangun opini publik terus kerjanya. Ya, bilang ini sindikat. Gak usah ngomong-ngomong kayak gitu. Udah gitu mendesak-desak pihak kepolisian untuk segera menjadikan orang lain tersangka. Anda tuh sudah percaya sama Polda, sudah sama penyidik cyber, sudah ikuti saja. Toh mereka kerja dengan baik kok. Buktinya apa? Orang yang dibilang katanya kebal hukum kayak Nikita Mirzani masuk kan, ditahan kan? Sudah dong. Jangan lagi memaksakan, mendikte, menyuruh-nyuruh penyidik untuk menangkap, mentersangkakan orang lain. Jangan. Anda itu kan tahu hukum ya. Pengacara tuh kan ngerti hukum, ngerti proses aturan gitu. Kalau memang prosesnya masih sedang berjalan, nggak usah didikte-dikte. Emang lo ngasih apa pada dikte-dikte polisi? Ya kan? Emang lo siapa komandannya? Kapoldanya? Pakai dikte, harus ada menurut kacamata kami. Ya kalau gitu ngapain lapor polisi? Kerjain aja sendiri. Ya kan? Ini saya ngomong dari awal, tadinya saya mencoba untuk soft ya kepada senior-senior saya di sebelah tuh. Tapi saya lihat terusan pengen supaya ada tersangka A, tersangka B, ngapain gitu. Kalau udah lapor polisi percaya, udah biar polisi yang bekerja gitu. Kalau kemudian saya disuruh untuk mengikuti proses hukum, benar. Memang kami harus mengikuti proses hukum. Ya, jadi kita ini kan juga termasuk penegak hukum, ya. Artinya penegak hukum itu juga harus meluruskan. Saya sudah katakan dari awal, perannya dokter Oki klien saya itu tidak lebih dan tidak kurang adalah dia orang baik. Orang baik, di mana orang baik ini klien saya ya berkali-kali dihubungi oleh si dokter R ya untuk bisa menyambungkan kepada Nikita Mirzani. Gitu loh. Jadi kan kita bisa lihat ini. Kalau orang biasanya tuh kasus-kasus pemerasan, orang yang penjahatnya yang datengin, lo bagi gue duit nggak? Nggak bagi gue duit, awas lo. Tapi kan kalau orang yang katanya sekarang saat ini menjadi korban, dia yang datengin, dia yang nyari. Nasib sebaliknya kini justru menyelimuti Nikita Mirzani. Ia berbeda dengan Dr. Oki. Nikita sudah ditetapkan sebagai tersangka serta menjalani masa penahanan sejak awal bulan Maret silam. Namun yang menjadi perbincangan, kepastian Nikita dalam kasus ini seakan belum terbuka seutuhnya. Lantaran berkas perkara yang disertakan penyidik saja masih terus ditolak pihak jaksa. Alhasil, masa penahanan Nikita pun terus bertambah. Mulanya, masa penahanan itu ditambah 40 hari. Dan belum lama ini, masa penahanan Nikita telah resmi diperpanjang lagi selama 30 hari. Sebuah kenyataan yang diduga-duga membuat posisi Nikita menjadi semakin sulit. Hasil komunikasi kami dengan rekan-rekan penyidik dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya, maka terhadap tersangka dugaan tindak pidana pengancaman, kemudian pemerasan melalui media elektronik, dan atau pemerasan, dan atau tindak pidana pencucian uang atas nama tersangka saudara IM ya, dan tersangka saudari NM. Berdasarkan surat perpanjangan penahanan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka mulai hari ini tanggal 2 Mei 2025 terhadap kedua tersangka dilanjutkan penahanannya dalam periode 30 hari ke depan dalam proses penyidikan di Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Ya silakan, itu hak. Jadi kalau hak dan wewenang kekuasaan yang melekat ya silakan. Tapi yang jadi persoalan ini kenapa ditahan-tahan terus gitu loh. Kalau memang yakin dengan Anda bukti ya udah limpahkan aja. Kenapa masih bingung cari bukti?
masih bingung cari bukti kan jadi timbul pertanyaan gitu. Ada apa Anda masih bingung cari bukti? Kemarin cari bukti, hari ini cari bukti, kan repot kita. Ada informasi yang beredar, yang kami dengar juga bahwa perpanjangan masa tahanan ini dengan P19 bolak-balik itu karena kurang alat bukti. Saya pikir itu pendapat yang keliru. Ya, itu keliru. Karena apa? Karena P19 itu dasar hukumnya adalah pasal 138 junto 75 KUHP. Artinya apa? Dilakukannya P19 karena adalah pendalaman berkas. Ya, berkas terhadap keterangan saksi, keterangan pelapor dan sebagainya. Penetapan tersangka itu minimal dengan alat bukti sebagaimana pasal 184 sudah terpenuhi oleh penyidik Polda Metro Jaya. Jadi kalau kemudian dikatakan sekarang kurang alat bukti, itu keliru. Ya, tetapi penyidik, ya, dugaan kami sebagaimana keterangan klien kami pada saat dipanggil terakhir ya sekitar 2 minggu lalu, dugaan kami ini jaksa memberikan petunjuk untuk mengkaitkan kepada peristiwa 27 Oktober, 13 November, 14 November, dan 27 November. Artinya harus ada tersangka yang lain. Mungkin seperti itu dugaan kami. Kalau bicara kemungkinan ada tersangka baru karena ini belum lengkap berkasnya, itu menurut saya sih tidak mungkin, karena ini kan bicara soal kelengkapan berkas perkara. Kalaupun ada tersangka baru, tentunya itu pihak kepolisian nanti, ranahnya polisi untuk melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti lagi. Baru memang mungkin, bisa jadi kalau memang pun ada tersangka baru, calon tersangka baru. Tapi kalau untuk dalam berkas ini yang masih diperpanjang dari pihak kepolisian dengan kejaksaan, ini karena memang kelengkapan berkas perkara. Yang artinya kalau saya bilang tadi itu dalam istilah hukum pidana itu P18 atau P19. Jadi makanya diperpanjang karena belum lengkap berkas tersebut. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.